tentu saja hatinya juga diatur. Yang ngatur badan manusia namanya ilmu syariat. Namanya ilmu syariat. Ilmu yang mengatur tata cara badan manusia. Ini badan kita nih mesti gimana ya Allah? Salat kata Allah. Ruku, sujud, i'tidal, gerak. Kemana ya Allah? Pergi haji ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini ilmu yang mengatur badan manusia. Namanya ilmu syariat. Kita biasa mengenalnya dalam rukunnya disebut rukun Islam. Kemudian akal kita diatur juga sama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu namanya ilmu akidah. Biasa juga disebut dengan nama, kalau anak pesantrenan belajar namanya ilmu tauhid. Teman-teman, kalau yang tadi itu ilmunya biasa anak pesantrenan sebutnya dengan nama ilmu fiqh. Ya, ilmu teater, berkeyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apapun terjadi di atas muka bumi ini tidak dapat terjadi kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaturan akal, pengaturan otak. Ilmunya namanya ilmu tauhid. Teman-teman sekalian saya muliakan, kita biasa mengenalnya dengan istilah iman. Rukun iman.
menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini hati kita nih. Ada dua tingkatannya tuh, muraqabah sama musyahadah. Dua hal ini teman-teman yang disebut dengan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Saya sekalian ngatur hati adanya pada rukun ihsan. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita selamat semuanya insyaallah. Hati kita menjalankan apa yang memang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala padanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tiga hal ini diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan ini dianggap sebagai hadis paling penting dalam Islam. Hadis nomor 1 paling penting dalam Islam. Ya, dari riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga dalam kitab Arba'in An-Nawawi bahkan ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya. Hadis nomor 2. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Umar bin Khattab. Sayyidina Umar cerita. Kata Sayyidina Umar, kunna julusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id alaina rajul shadid bayad thiyab shadid sawad as-sa'r. Fajalas amama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatahu ala rukbatih wa wada'a yadahu ala fakhidayhi. Dia bilang kami lagi duduk-duduk sama Nabi Muhammad alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, ketika datang seseorang sangat putih, baju akrab banget, SKSD nih istilahnya, so akrab so dekat kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dia langsung duduk dekat sama Nabi sampai lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi. Ini para sahabat cerita karena mereka nggak pernah berani seperti itu di hadapan Nabi Muhammad. Sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalam, kunna idza jalasna amama Nabi ka'anna ala ru'usina at-tayr. Kata para sahabat, kita nih kalau duduk-duduk sama Nabi Muhammad, kalau depannya Nabi Muhammad nih kayak ada burung di atas kepala kita gitu. Jadi nunduk aja, malu menabi gitu. Kayak karismatik kan Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi orang ini dekat sekali nih sama Nabi. Lututnya dia tempelkan lutut Nabi, tangannya ditaruh di hadapan Nabi, terus dia nanya, ya Muhammad. Sahabat kaget lagi. Kenapa? Karena gak ada siapapun di antara mereka yang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad, kecuali orang kafir. Ya, kecuali orang kafir. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa hormat Nabi Muhammad sebagaimana mestinya insyaallah. Wassalam. Teman-teman saya sekalian, dia bilang kita semua kaget nih karena dimanggilnya ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Muhammad kasih tahu sama kita Islam itu apa? Ya jarin Nabi Muhammad al-Islam. Anta syahadan la ilaha illallah, tuqimis shalah, sum Ramadan, tukhrijuz zakah, tahujj liman istata'ata ilaihi sabila. Itu Islam, rukun-rukun Islam sampein. Habis itu sampein lagi rukun-rukunnya iman. Dia nanya lagi, apa itu iman? Tanyain. Setiap kali Nabi habis jawab dia bilang, shadaqta ya Muhammad, kamu benar Muhammad. Ternyata nggak nanya, ngetes. Tiap jawab Nabi dia bilang, shadaqta ya Muhammad, kamu benar Muhammad. Sampai nanya tentang ihsan. Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi jawab, anta'budallah ka'annak tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan, ilmu mengolah hati, ilmu bikin bagus hati, ilmu nata hati, ya, ilmu pengendalian hati. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu belum mampu untuk itu, sekurangnya kamu tahu bahwasanya Allah selalu menatapmu. Shadaqta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Teman-teman sekalian, habis orang itu pergi, para sahabat nanya gitu,
siapa sih itu Rasul? Kok dia nanya tapi dia juga yang ngebenerin, kayak ngetes gitu, kayak orang bukan nanya gitu kan. Ini kalau diantara teman-temannya ada yang nanya, Ustazah apa hukumnya asuransi misal gitu ya, terus saya jawab habis itu betul Ustazah. Nah, ini gimana sih? Dan nanya bukannya mau tahu tapi mau ngebandingin nih kayaknya ya, mau ngetes atau bagaimana gitu kan. Nah itu katanya para sahabat, ya Rasulullah dia itu siapa? Kok nanya tapi kok kayak ngetes gitu. Nabi sembari tersenyum karena memang beliau selalu seperti itu, selalu berkata sambil tersenyum, Nabi menjawab, Ja'akum Jibril atakum liyu'allimakum dinukum. Atakum liyu'allimakum dinakum. Yang tadi datang kepada kalian itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan dasar-dasar agama pada kalian. Ini Islam nih keren abis. Dasar-dasar agamanya aja diajarin langsung sama malaikat Jibril. Itu para sahabat luar biasa bener ya, bisa lihat malaikat Jibril gitu. Ibu-ibu sekalian ada di sini yang pernah lihat malaikat Jibril? Kita nanti ketemunya sama malaikat Israel. Tapi jangan minta buru-buru ya. Karena kita masih harus berbekal lagi insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi dari sinilah nih dasar agama yang mengatur tentang hati kita. Dari sini kita tahu tentang hadis ihsan. Tentang caranya kita punya ihsan ngatur agama ini. Kamu beribadah kepada Allah SWT. Dan dalam masa kamu hidup untuk ibadah, kamu udah paham bahwa hidupmu adalah untuk ibadah. Sambilan kamu menjalani kehidupan yang untuk ibadah tersebut, kamu seolah-olah menyaksikan Allah. Bukan kamu melihat Allah, tapi seolah-olah melihat Allah SWT. Apa sih Ustazah seolah-olah melihat Allah tuh kayak apa? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Ya, kalau ada orang belum pernah ketemu saya, tapi dia pernah baca buku saya. Begitu kan? Ketika dia baca buku saya, tuh dia rasanya kayak seolah-olah melihat saya. Karena pasti tuh, dia punya gambaran tentang saya. Kan gitu? Oh, Ustaz Haliman bisa nulis buku, kata-katanya mudah difaham, misalnya gitu. Jadi dia punya gambaran tentang saya, walaupun belum pernah melihat saya gitu. Atau misalnya dia pernah mendengar suara saya, memang banyak tersebar ya. Buka di YouTube, buka di Instagram, banyak dengar suara. Dia nggak pernah melihat saya, tapi dia yakin sama saya. Dan kalau dia sering gitu hari-harinya itu dengerin suara saya, dia kayak sedang bersama dengan saya, kayak melihat saya, kayak mendengar saya. Kayaknya kayak suara saya jadi terngiang-ngiang, kan begitu. Ada banyak tuh ibu-ibu cerita, Ustazah, saya tuh setiap nyetrika, saya sambilan dengerin Ustazah, jadi saya temen nyetrika nih rupanya ya. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu namanya orang yang merasakan kehadiran dan seolah melihat. Itu sekalian yang saya muliakan, dan Allah di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu ada orang-orang yang mereka tentu saja tidak melihat Allah dengan pandangan mata, karena memang Allah itu innahu yudrikul absar wala yudrikuhul absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala sesuatu, akan tetapi mata kita ini tidak ada yang sanggup, tidak memungkinkan untuk memandang pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tentu saja tidak melihat Allah dengan matanya, teman-teman. Akan tetapi ketika dia melihat hembusan angin, dia tahu yang menghembuskannya adalah Allah. Ketika dia lihat awan, dia tahu yang menggerakkannya adalah Allah. Ketika dia lihat matahari terbit, dia tahu bahwa yang menerbitkannya adalah Allah. Ketika dia lihat siapapun, dia tahu bahwa semua adalah hambanya Allah. Ketika dia lihat suaminya, dia tahu bahwa suaminya adalah jodohnya
dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lihat anak-anaknya, dia tahu bahwa anak-anaknya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lihat orang tuanya, dia tahu bahwa orang tuanya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia berbakti kepadanya. Maka melihat siapapun dia ingat Allah, maka melihat apapun dia seolah-olah menyaksikan Allah. Begitu teman-teman, seolah-olah menyaksikan Allah. Para ulama tuh kayak begitu, berada dalam tingkatan musyahadah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, hal ra'aitallah ya Ali, apakah engkau melihat Allah wahai Ali? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lau ghab minni Allahu sa'ah ma'atattu anni minal muslimin. Kalau Allah pergi dariku sesaat, aku tidak akan menganggap diriku sebagai orang Islam. Menyaksikan Allah pada apapun dan pada siapapun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Andai dibuka hijab hingga aku bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan bertambah keimanan dan keyakinanku kepada Allah. Karena di dunia ini saja pun aku sudah melihat Allah Subhanahu wa taala pada apapun dan pada siapapun. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan Allah pada apapun. Disinilah letak bagusnya hati. Kalau udah hati bisa kayak begitu teman-teman saudara sekalian, wah, tuh hatinya tambah hari tambah mengkilat, hatinya tambah hari tambah terang, hatinya tambah hari tambah bahagia, hatinya tambah hari tambah penuh sukacita, hatinya tambah bersih, tambah glowing. Ayo nih para pemuja glowing, hatimu ini bisa loh jadi hati yang glowing. Nah ini kalau sudah mencapai makom musyahadah. Ketinggian ya, tunggu dulu nih, kita ke bawahnya dulu. Makom muraqabah. Hatimu itu pengen jadi hati yang selamat, pengen jadi hati yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, coba belajar untuk muraqabah. Merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu. Tahu bahwa ini Allah lagi liatin saya, Allah lagi pantau saya, Allah lagi perhatikan saya, sehingga membuatmu tidak berani ketika berbuat sesuatu hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mau ngambil uang di saku suami, Allah lagi lihat saya. Lagi mau ngomelin anak, Allah lagi lihat saya. Nggak ada yang lain. Enggak kok ustazah, saya mah kalau ngomel aja. Oh siapa bilang? Teman-teman sekalian saya muliakan, bayangin ya, ini para moms muda nih ya. Bayangin kamu udah kenal saya lama. Misalnya, kamu tahu saya adalah ustazah dan kamu sangat menghormati saya. Misal. Teman-teman sekalian, karena saya mau sebut nama seseorang yang kamu hormati misalnya gitu, saya nggak tahu, jadinya saya mengumpamakan diri saya sendiri. Misalnya kamu udah kenal sama saya lama gitu kan ya, dan kamu sangat menghormati saya. Satu hari kamu lagi ada di mall misalnya, bawa anak kamu nakal, kamu mau pukul dia tuh, pas giliran kamu mau pukul, saya lewat. Apa kabar bu? Ustazah, ini ustazah anak saya. Mau mukul, kira-kira jadi mukul apa enggak? Nah, gitu. Kenapa? Malu dilihat ustazah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Hamba-hamba yang hatinya ngerti bahwa dia selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala, kayak begitu tuh.
Kalau mereka mau ngerjakan sesuatu hal yang dia tahu Allah larang, dia akan mengingatkan dirinya bahwa Allah lihat, wahai diri Allah lihat, malu, malu. Sehingga dia mau berkata kasar nggak jadi, mau berkata kotor nggak jadi. Sehingga dia mau melakukan apapun yang bahkan tidak ada sesiapapun yang melihat, dia tidak akan dapat melakukannya. Kenapa? Dia tahu Allah melihatnya. Seperti seorang anak gadis yang kemudian dijadikan menantu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ini mungkin sering dengar cerita ini ya. Sayyidina Umar itu sukanya belusukan ketika beliau menjadi seorang khalifah. Teman-teman saya sekalian, belusukannya beneran belusukan ya. Pergi-pergi ke kampung-kampung gitu. Di waktu malam, sendirian. Untuk beliau tahu keadaan negerinya. Karena Sayyidina Umar mengatakan, idza dha'a ibil fi mulki inni akhaf minallah. Kalau ada satu unta tersesat di daerah kekuasaan aku takut ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak balikin itu wahai Umar? Apalagi kalau ada umatnya yang sengsara, apalagi kalau ada rakyatnya yang sengsara gitu, nggak bisa makan. Sayyidina Umar takut itu, makanya kalau malam sukanya jalan, lihat-lihat keadaan umatnya. Sayyidina Umar lagi jalan nih, jauh nih ke sebuah kampung. Dia lewat di gang tersebut, kemudian dia kayak kedengeran suara ada orang-orang sebut namanya. Teman-teman sekalian, sehingga Sayyidina Umar kemudian kayak pengen denger gitu, apa sih? Orang lagi sebut apa sih gitu. Teman-teman sekalian, di dalam rumah tersebut ternyata ada seorang ibu penjual susu yang sedang berkata kepada anaknya begini nih, "Nak, susu kita udah kamu perah, sudah mah, susu dari unta gitu ya, susu dari kambing itu udah kamu perah, sudah mama. Tapi hasilnya sedikit mah. Oh kalau gitu campur saja dengan air. Kamu campur saja dengan air. Susu itu biar banyak, jadi kita jualnya banyak, jadi kita punya hasil yang cukup banyak." Dia bilang, "Mama saya nggak berani campur susu itu dengan air." "Kenapa gitu nak?" "Fa inni sami'tu Amirul Mukminin, karena aku dengar Amirul Mukminin berkhutbah beberapa waktu yang lalu, siapa yang mencampur susu dengan air di dunia, Allah akan minta dia untuk memisahkan susu dari airnya di akhirat." "Mama, kita nggak segabut itu mah di akhirat." "Kayak apa mah kalau disuruh pisahkan susu dari airnya gitu?" "Jangan deh mah, nggak usah ya mah ya." Kata mamanya gini, "Udahlah campur sajalah susu itu dengan air nak, biar banyak kan, jadi kita punya cukup uang untuk kita makan besok." Anaknya, "Mah saya nggak berani melakukannya." Mamanya bilang, "Nak, udahlah campur aja. Alaisa Amirul Mukminin la yarona?" Bukannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga nggak denger kita, nggak lihat kita gitu. Padahal tuh Amirul Mukminin Umar bin Khattabnya lagi ada di depan rumah kebetulan, lagi dengerin itu. Anaknya bilang, "Na'am ya ummah, inna Amirul Mukminin la yarona, lakin alaysa rabba Amirul Mukminin yarona?" Iya sih mah, Amirul Mukminin Umar bin Khattabnya emang nggak lihat kita, tapi Tuhannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Tuhannya Umar bin Khattab kan lihat kita. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak melihat kita, akan tetapi bukankah Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita? Suamimu mungkin nggak lihat saat kamu jawabin WhatsApp mantan pacar kamu zaman SMA. Suami kamu mungkin nggak lihat, dia udah tidur. Akan tetapi Tuhannya suamimu lihat kamu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada banyak hal di atas muka bumi ini yang kita kerjakan karena kita pikir nggak ada yang lihat ini, kayak nggak apa-apa dah, nggak ada yang lihat ini. Padahal di saat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita. Walakin alaysa rabba Amirul Mukminin yarana? Iya maaf ma, saya nggak bisa campur susu dengan airnya.
Karena meskipun Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak melihat kita, akan tetapi Allah, Tuhannya Amirul Mukminin kan melihat kita. Ya udah dah, apa kata kamu dah, kata ibunya. Teman-teman sekalian saya muliakan, sama Sayyidina Umar rumahnya ditandain. Besoknya Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke situ, kemudian tanya-tanya, ini rumahnya siapa? Sebutin. Rumahnya Bunda Sri misal, ada Bunda Sri. Dia punya suami, enggak, suaminya udah meninggal. Dia janda, punya anak 1. Oh, anaknya umur berapa? Umur sekian belas tahun, misalnya gitu ya. Sudah menikah? Belum, anaknya belum menikah. Karena mereka mungkin keluarga miskin, gitu kan ya. Dan juga nggak punya saudara laki-laki. Biasanya kan kalau perjodohan kan dijodohkan sama teman saudaranya gitu. Nah ini karena dia gitu, makanya belum menikah. Baik. Nggak pakai lihat tampang anaknya seperti apa, tampang perempuan itu seperti apa. Sayyidina Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, dia kumpulin anak-anak bujangnya, anak-anak lelakinya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya sudah menemukan calon menantu buat saya. Siapa di antara kalian yang mau menikahinya, saya akan menikahkan dia dengannya. Anaknya nanya, dia siapa ayah? Nggak tahu juga namanya siapa, tapi ayah tahu tempat tinggalnya. Orangnya kayak gimana ayah? Orangnya takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya seperti apa ya? Ayah belum lihat juga wajahnya kayak apa. Masya Allah. Itu anaknya bermikir kan, iya kalau dapet cakep, kalau enggak, iya kalau bener nih, kalau ternyata kupingnya 3. Jadi mereka masih maju mundur. Ada anaknya 1, kabarnya yang namanya Asim. Tuh angkat tangan, lebek ya abah, kalau gitu saya aja deh bah, kawinkan saya sama dia. Dikawinkan teman-teman saudara sekalian. Ini namanya kawin dengan takwa nih ya. Nggak pakai lihat apa-apa, cuman lihat hati seorang perempuan yang telah mengenal muraqabah. Hati seorang perempuan yang telah tahu bahwasanya apapun yang dia lakukan di atas muka bumi ini, Allah melihatnya. Dinikahkan sama Sayyidina Umar, dapat anak. Salah satu anaknya ada yang namanya Abdul Aziz. Kemudian anaknya ini sesudahnya gitu ya, melahirkan seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, dianggap sebagai pembaharu Islam kurun pertama. Dalam Islam ini setiap 100 tahun ada pembaharunya. Nah, pembaharu Islam kurun pertama itu seorang laki-laki khalifah Amirul Mukminin yang sangat adil, teman-teman sekalian, namanya Umar bin Abdul Aziz. Mungkin teman-teman juga pernah dengar namanya. Itu adalah seorang yang sangat alim, sangat sukses membawa Islam kepada peradaban yang sangat tinggi sekali. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ini nih, orang tuh kalau istri takwa, suami takwa, lahir anak-anak soleh-solehah. Makanya teman-teman kalau tanya gitu kan, gimana sih caranya punya anak yang soleh-solehah? Silahkan solehahkan dirimu, insya Allah anak-anakmu akan layak Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, saya sekalian, kembali kepada tadi itu ya, maqam muraqabah. Hatimu biarkan ia merasa bahwa selalu berada dalam pandangan Allah. Gimana caranya nih Ustazah? Caranya gini nih, dalam setiap keadaan cobalah ingat Allah dan berzikir. Makanya di sini nih pentingnya zikir-zikir harian, zikir-zikir dalam berbagai keadaan. Kita tuh diajarin sama Nabi. Makan, baca bismillah, habis makan, baca hamdalah. Bangun tidur, ini indahnya Islam, bangun tidur. Kita tuh disuruh bilang, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami kembali
setelah sebelumnya Engkau mematikan kami, ya Allah, hanya kepadamu-lah kami kembali. Jadi begitu bangun tidur, bukan yang diingat hari ini saya mau dagangan apa, atau bisnis saya gimana, atau pekerjaan saya gimana gitu. Hari ini nih suami mau pergi kemana, atau hari ini mau masak bekal anak-anak apa. Tapi begitu pertama kali bangun tidur, yang diingat adalah Allah SWT. Makasih ya Allah, udah bangun lagi saya hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian masuk kamar mandi, wudu, ingat Allah. Sambil kumur, ingat Allah, ya Allah, nih mulut saya, jadikan mulut yang mudah menyebut namamu. Jadikan mulut yang selalu mengingatmu. Jadikan mulut saya ini mudah berzikir, menyebut-nyebut namamu, beristighfar padamu. Gitu. Sehingga sekalian, basuh muka saat wudhu, ingat ya Allah, jadikan saya di antara wajah-wajah yang berseri-seri, yang kau izinkan kelak di hari akhirat nanti memandang zat-Mu yang mulia ya Allah. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri di surga nanti, karena mereka telah memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, basuh tangan, kamu pun juga sambil mengingat-ingat ya Allah, nanti di hari akhirat nih tangan akan menerima catatan amal perbuatannya ya Allah. Jadikan saya dapat menerima catatan amal perbuatan saya dengan tangan kanan saya ya Allah. Dan jangan jadikan saya menerima catatan amal perbuatan saya dari tangan kiri saya, apalagi dilempar dari belakang punggung saya. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Ada orang-orang di hari akhirat nanti yang menerima catatannya dengan tangan kanan. Dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah dan akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Ada yang dilempar dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Saat itu dia akan berteriak, duh celaka nih saya nih, duh celaka saya ini. Pertanda dia akan segera masuk terjerumus pada neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman saya sekalian, dia usap kepalanya, dia ingat Allah, ya Allah, jadikan kepalaku berada di bawah naungan arsy-Mu di saat tidak ada naungan selain naungan-Mu. Di saat dia basuh telinganya, dia usap telinganya, dia juga ingat ya Allah, jadikan telinga saya ini senangnya dengar kebaikan ya Allah. Jadikan telinga saya senang mendengarkan firman-firman-Mu ketika dibacakan. Ketika basuh kaki, ya Allah, jadikan kaki saya ini senang pergi ke tempat-tempat yang mengingatkan saya kepadamu ya Allah. Jangan pergi ke tempat-tempat yang membuat saya lalai kepadamu. Dan jadikan kaki saya nanti ya Allah, ketika melewati jembatan Sirat, terselamatkan sampai di ujungnya hingga masuk dalam surga-Mu bersama rombongan orang-orang yang berada di belakang bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ingat Allah dalam segala keadaan. Habis selesai wudhu, dia kemudian sholat. Oh, kalau sholat pantasnya memang ingat Allah ya kan. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dari sejak awal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua urusan kecil semua. Semua urusan kecil semua. Urusan bisnis kecil, urusan kesehatan kecil, urusan harta kecil. Ustazah, itu kan urusan besar Ustazah. Urusan keluarga bukannya urusan besar. Keluarga kan nomor satu. Betul, betul. Keluarga adalah sesuatu hal yang penting. Akan tetapi bahkan keluargamu, nasib mereka berada dalam genggaman Allah. Ketika Allah merahmati mereka, maka mereka pun akan selamat. Karenanya kita bilang Allahu Akbar. Allah yang maha besar.
yang lain semua kecil sebab semua urusan yang lain berada dalam genggaman Allah. Habis selesai sholat kita baca istighfar, kita baca doa, ingat Allah. Habis selesainya mungkin kita makan. Saat makan tuh kita ingat bahwa ini adalah rezeki dari Allah. Saat kamu berjalan, kamu tahu bahwa ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepadamu. Kamu tahu kamu berjalannya kemana, mau keluar rumah kamu bilang bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kamu masuk rumah, kamu baca bismillahirrahmanirrahim. Habisnya kamu ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Kamu masuk rumah sambil baca surat Al-Ikhlas gitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam hari-harimu teman-teman saudara sekalian, kamu melakukan apa yang diperintahkan Allah, kamu ingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saranamu untuk membuat hatimu jadi bersih. Ala inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulub dzikrullah. Kata Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu tuh punya pengkilatnya. Segala sesuatu tuh ada sapunya. Dan sapunya hati, pengkilatnya hati, pembersihnya hati adalah zikrullah, ingat sama Allah. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Belajar buat itu. Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, belajar untuk terus ingat sama Allah, ingat sama Allah, ingat sama Allah. Apa-apaan aja, lagi dapat musibah, ingat sama Allah. Lagi dapat kenikmatan, ingat sama Allah. Lagi sehat, ingat sama Allah. Lagi sakit, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Hatimu akan jadi hati yang lebih bersih. Hatimu akan jadi hati yang lebih bersih. Hatimu bakalan jadi hati yang selamat. Kamu tahu bahwa tidak ada orang bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Kamu tahu bahwa tidak ada sesuatu dapat terjadi di atas muka bumi ini kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dapat melakukan apapun terhadap dirimu. Dan teman-teman saudara sekalian, kamu, saya, kalau enggak karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Dah deh, bener-bener lanakunanna minal khasirin. Kita semua rugi. Kita semua enggak enak. Kita semua enggak nyaman hidupnya. Makanya kalau saya ditanya, Ustazah, menurut Ustazah siapa orang yang hidupnya paling menderita? Orang yang hidupnya paling menderita adalah orang yang sama Allah tidak diizinkan untuk mengingat Dia. Orang yang hidupnya paling menderita adalah orang yang dalam hidupnya Allah tidak perkenankan dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu paling menderita. Kesian. Dia pikir hidup tuh cuma urusan makan, urusan tidur, mohon maaf, urusan hubungan badan gitu. Urusan nyari duit gitu doang, terus kamu mati gitu. Kesian amat. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, saya udah ketemu orang-orang kaya. Apakah hidupnya bahagia? Enggak juga. Saya ketemu orang-orang kaya. Mungkin di antara teman-teman nih yang udah ketemu banyak orang-orang kaya gitu, saya barangkali. Karena saya pergi kemana-mana, ke negara mana-mana, ketemu sama banyak orang, teman-teman. Asli, orang kaya ketemu sama saya yang dia ceritain penderitaan. Yang diceritain kesulitan hidup. Sama-sama aja. Yang diceritain penyakit-penyakit. Sama-sama aja, teman-teman. Saya ketemu banyak orang, teman-teman saudara sekalian. Orang-orang yang gak punya, orang-orang yang miskin. Apakah mereka menderita? Belum tentu juga. Jadi bukan karena itu orang bisa hidup susah, orang bisa hidup menderita ataupun orang bisa hidup bahagia, bukan karena harta kok gitu. Bukan juga karena kecantikan. Saya udah sering ketemu orang-orang cantik-cantik gitu, yang glowing, yang Masya Allah luar biasa itu ya, memalingkan wajah gitu. Kalau ngelihat ya emang cakep, beneran cakep gitu.
Teman-teman sekalian, apakah mereka hidupnya berbahagia? Belum tentu, belum tentu. Bukan itu gitu, jaminan kebahagiaan. Terus apa tuh jaminan kebahagiaan? Hati ini tenangnya, senangnya kapan? Ketika dia ingat sama Allah SWT. Ustazah pernah ketemu orang-orang yang hidupnya damai, hidupnya tenang dengan mengingat Allah, banyak. Salah satunya, makanya saya sampai tulisin buku tuh. Karena saya tuh pengen ngasih tahu banyak orang, di situ loh letaknya ketenangan hati. Di situ loh letaknya keselamatan hatimu. Ada pada hidupmu yang kamu jadikan antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saya ada di buku itu cerita tentang namanya, ada saya kasih judul Wanita di Bis, Bidadari Bumi 1. Ya, wanita di bis. Saya ingat, saya hari itu lagi dapat tugas buat ngajar. Ngajar perempuan-perempuan di Kota Tarim. Jadi bukan anak pesantren, tapi pesantren kami membuat kayak pesantren kilat selama 40 hari tapi tidak menginap, buat ibu-ibu gitu yang nggak pernah belajar. Saya diminta tugas untuk mengajar waktu itu, tentu dalam bahasa Arab ya. Saya hari itu pagi-pagi saya nyuci baju. Nah ini saya harus ceritain dari urusan nyuci baju dulu nih. Sebagaimana anak santri itu kan kalau nyuci baju, kalau belum kotor semuanya belum dicuci-cuci ya. Ya udah kotor semuanya saya cuci tuh. Habis itu saya siap-siap, saya kemudian nungguin bis datang untuk menjemput kami ini, dan juga saya ya sebagai guru gitu kan, sama beberapa ibu-ibu yang memang mau berangkat ke tempat kajian itu gitu, dari daerah situ dijemput pakai bis. Saya belum nyampe tuh bisnya, saya liatin bisnya belum nyampe, saya udah liatin ada inian teman-teman, angin dari jauh. Ini ya luar biasa ya, tinggal di negeri Arab, apalagi di kampung gitu, kita tuh angin tuh kelihatan, angin kencang tuh kelihatan. Jadi kalau angin di gurun pasir tuh, kalau datang tuh bawa debu, jadi si pasirnya itu ke bawah gitu. Kadang-kadang yang muter-muter itu ya, pokok segala sampah-sampah keangkut semuanya gitu. Kayak gitu tuh anginnya. Waduh dari kejauhan. Saya jadi mikir aja, jemuran saya gimana kabarnya nih. Kalau kebawa sama angin kan saya pulang-pulang gak punya baju. Jadi akhirnya begitu ngeliat angin dari kejauhan kayak begitu, saya pikir, waduh nih saya selamatin dulu di jemuran saya. Saya masuk lagi teman-teman. Saya masuk lagi, saya selamatin jemuran saya dalam asrama. Saya turun buru-buru. Begitu saya turun, bisnya udah jalan. Kelihatan tuh ekornya, ya gimana ini. Untungnya kajian saya di jam yang kedua, jadi saya ngajarnya di jam kedua, bukan jam pertama gitu. Jadi saya telepon kembali tuh pihak inian ya, panitia gitu. Saya bilang, tolong dong nih saya ketinggalan bis. Dia bilang, lebih Ustazah, baru silil bas ba'du dzalik. Nah sebentar lagi kita kirimin bisnya gitu. Ternyata yang datang adalah bis yang tadi abis nganterin orang-orang itu. Abis nganterin, ngedrop, kemudian balik lagi jemput saya. Bisnya gede banget kayak bis apa ya, bis antar kota antar provinsi itu loh. Teman-teman pernah tahu? Iya kan, besar banget gitu. Penumpangnya saya doang, sendirian gitu. Depan ada apa namanya, supir sama kernetnya gitu kan. Saya sendirian, ya Allah berasa nggak enak banget kan. Nggak seberapa lama jalan, ada ibu-ibu tua berhentiin mobil, berhentiin bis ini. Oh saya seneng tuh, dia naik gitu kan. Kita memang biasa di sana nggak saling kenal pun saling bertutur sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gitu kan. Saya tegurin dia, saya apa namanya, cium tangan, terus dia duduk gitu. Saya pengen sebenarnya ngajakin dia ngobrol, tapi dia begitu naik aja langsung lagi zikir. Saya nggak mau gangguin orang. Jadi saya duduk aja gitu di belakang dia, kira-kira 2 baris lah gitu. Mobil pun, bis pun mulai melaju nih, kencang. Tambah kencang, tiba-tiba ada anak lewat. Jadi bisnya itu ada anak lari gitu, kayak umur 2-3 tahun, lari aja di jalanan. Bu, bisnya kan kaget kan, takut nabrak tuh anak gitu kan. Dia ngerem sejadi-jadinya teman-teman. Saya waktu itu kurus. Jadi saya tuh waktu
Iya. Sekarang saya udah luar biasa. Dulu saya kurus sekali gitu kan. Nah segitunya aja, orang kurus kan ringan ya. Segitunya aja saya tuh sampai yang karena ngerem kan. Dunia kan gitu kan. Saya nabrak ya, bangku di depan saya gitu. Dan saya pegangan kenceng banget gitu kan. Saya selamat. Begitu mobil berhenti itu saya masih selamat gitu kan. Yang enggak si ibu tadi itu kejungkal teman-teman, kejungkal abis itu kayak terpelanting jatuh di bangku di undak-undakan di tangganya bis, jatuh di tangganya bis, dia kayak mau mempertahankan diri, dia pegangan besinya itu, tahu-tahu di besi itu tuh licin besinya, terus ada bagiannya tuh yang menonjol gitu, ada bisnya yang keluar, jadi masuk ke tangannya, berdarah, tangannya dilepasin, jadinya dia terpelanting sampai ketika bis benar-benar berhenti, itu dia ada di depan saya persis mukanya, gitu kan ya, mukanya dia itu depan saya gitu, dengan tangan yang berdarah-darah dan dengan badan yang udah nggak jelas posisinya gitu. Saya bayangin, ini pasti sakit banget ini badannya. Yang saya heran, bikin saya melongo dan semalaman dari itu saya nggak bisa tidur, adalah raut wajahnya ketika benar-benar sudah tidak berdaya ada di depan saya itu, teman-teman sekalian. Itu wajahnya, bibirnya tersungging senyum yang sangat indah sekali. Senyum lebar banget gitu. Saya sampai yang jangan-jangan kena saraf kepala nih. Kena saraf otak nih. Ini kenapa nih kok malah senyum gitu. Dia tuh senyum sambil bilang kayak begini. Rabbuna Karim, alhamdulillah, makasih ya Allah. Dia bilang makasih sama Allah, teman-teman. Udah habis kayak begitu loh, luka kayak begitu, badan kayak begitu, darah-darah dan sakitnya terpelanting kayak begitu kan. Dia bisa-bisanya gitu, makasih ya Allah, makasih ya Allah, sambil senyum lebar banget, makasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya tanya gitu, Bu, gimana? Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya nak. Kok kayak agak aneh gitu saya dengerin. Saya papah dia sambil saya iniin lukanya gitu kan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah nak. Dia bilang gitu. Saya tanya karena saya nggak ngerti gitu. Kenapa bisa begitu Bu? Apa yang kamu maksud gitu? Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya gitu. Saya bilang kenapa gitu? Nah, Allah itu kalau lagi cinta sama seorang hamba, diujinya hamba tersebut, alhamdulillah Allah cinta sama kita, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya habis itu turun tempat saya mengajar sampai malam tuh, saya nggak bisa tidur semalaman. Saya malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bolak-balik gitu bilang, ya Allah, ya Allah, ini hambamu yang satu ini ya Allah, Engkau lingkupi dia dengan segala kesenangan, gak kurang-kurang Kau kasih segala kesenangan dalam hidupnya. Tapi hambamu yang satu ini ya Allah, terkadang malah lupa kenikmatan tersebut, lupa berterima kasih, lupa bersyukur. Begitu dikasih yang gak enak, umpatannya, keluh kesahnya, udah merasa jadi kayak orang paling menderita sedunia. Sementara ada hamba-hambamu ya Allah di atas muka bumi ini, jangankan dikasih kesenangan, dikasih kesusahan, dikasih sakit, dikasih berdarah, terluka, dan dia bilang makasih ya Allah, Engkau sangat baik sekali, terima kasih ya Allah. Betapa malunya saya sama Allah SWT hari itu, teman-teman. Ada orang-orang di atas muka bumi ini yang mereka bahkan ketika dikasih sakit mampu mensyukurinya selayak dirimu, bahkan lebih baik daripada dirimu ketika dikasih kebaikan-kebaikan dari Allah SWT. Hati kita ini rasanya memang masih jauh untuk menjadi hati yang mengerti berterima kasih kepada Allah.